Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dengan Bapak dalam pembelajaran PAI. Sekarang kita akan belajar tentang materi membaca Quran Surat Al-Kafirun. Dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, kalian harapkan dengan semua pembelajaran PAI kalian bisa bersikap toleran, bersikap menghormati orang lain. Yang ketiga, nah ini tujuan pembelajaran keempat, kalian bisa membaca Al-Quran Surat Al-Kafirun dengan benar makhrajnya, benar tajwidnya, serta kalian bisa membacanya dengan tartil. Nah, kita lihat peta konsep pembelajaran kita kali ini dalam membaca Surat Al-Kafirun. Yang pertama, kalian akan belajar membaca Surat Al-Kafirun secara berulang-ulang. Kemudian kalian akan mempelajari juga hukum mad aslinya. Nah, setelah itu kalian akan mencocokkan bermain game mana yang termasuk mad asal, mana yang bukan. Yang selanjutnya kalian akan belajar terbalik ya. Yang nomor 3 adalah menghitung jumlah yang panjang di Surat Al-Kafirun. Sementara yang terakhir kalian akan belajar mencocokkan mana mad asal atau yang bukan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, pada awal pembelajaran kita akan belajar tentang mengamati membaca Surat Al-Kafirun. Nah, langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, amati setiap Quran Surat Al-Kafirun di bawah ini dengan teliti. Yang kemudian yang kedua, cobalah membaca sendiri Quran Surat Al-Kafirun. Jangan lupa makhraj huruf dan tajwidnya yang benar, dan lakukan berulang kali sampai lancar. Dan yang selanjutnya, apabila sudah siap, silahkan kalian baca Surat Al-Kafirun tersebut di depan orang tua atau saudara kalian. Nah, orang tua kalian atau saudara kalian dipinta untuk mengoreksi bacaan kalian. Setelah itu, si hasil koreksiannya dituliskan dalam form yang sudah Bapak sediakan di Classroom. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang silahkan coba kalian baca ayat per ayat, kemudian simak oleh orang tua kalian. Ini ayat pertama, kemudian ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, dan ayat keenam. Sekarang silahkan kalian coba baca. Yuk, baca. Nah, alhamdulillah sudah selesai baca, sudah dikoreksi. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan semua koreksiannya di form yang sudah Bapak sediakan di Classroom. Video ini bisa di skip terlebih dahulu untuk menuliskannya. Nanti tinggal dilanjutkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, selanjutnya kita akan belajar melihat dalam Quran Surat Al-Kafirun mana yang masuk ke dalam mad asli, mana yang bukan mad asli. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu bacaan Surat Al-Kafirun yang Bapak baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, kalian bisa mencocokkan apa yang sudah kalian baca dengan apa yang Bapak baca. Yang kalian harus perhatikan adalah hukum-hukum mad aslinya. Itu diantaranya ada huruf alif, waw, ya, yang dibaca panjang harus kalian perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Setelah kalian mendengar bacaan Bapak, silahkan kalian baca sekali lagi di depan orang tua kalian. Setelah itu orang tua kalian suruh koreksi, silahkan catat koreksiannya di classroom ya. Kenapa di classroom? Supaya nanti langsung ditilai oleh Bapak dan ke WA Bapak tidak ngehang. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan yang kedua. Sesuai dengan peta pikiran yang sudah kalian baca, kita akan mempelajari bacaan mad asli dalam surat Al-Kafirun. Yuk kita simak. Nah, boleh kalian baca, silahkan. Jadi mad asli itu berjumlah 3 huruf. Hurufnya ada huruf alif, waw, dan ya. Tentunya si huruf-huruf ini harus mati. Alif matinya sebelum fathah, waw matinya sebelum dhammah, dan ya matinya sebelum kasroh. Nah, kalau kategori ini tercukupi, maka ketiga huruf tersebut mengandung bacaan mad asli. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, Bapak dulu diajarkan oleh guru ngaji Bapak, kalau huruf mad tobi atau mad asli, kita singkat dengan awi. Itu A-nya alif, W-nya waw, kemudian I-nya adalah ya. Nah, kita pelajari contoh-contoh berikut ya. Nah, lihat oleh kalian, alif mati sebelumnya baris patah. Nah, ini iyaka. Di sini kita lihat alif, alifnya mati. Nah, kemudian sebelum alif barisnya fathah. Berarti ini mad asli. Atau Rabbil alamin. Ain di sini adalah hurufnya baris tegak. Berarti di sini baris tegak itu adalah alif mati, sebetulnya sama-sama saja, maka ini juga mad asli. Nah, yang kedua, waw. Kita lihat cermati kalimat al-maghdubi. Di sini ada waw, sebelum waw barisnya fathah, maka ini juga disebut mad asli atau mad tabi'i. Nah, yang terakhir iya, kita lihat cermati kalimat mustaqim. Nah, iya yang warna merah mati, sebelumnya barisnya kasroh. Kayak ini adalah mad tabi'i juga. Nah, perlu dicatat di sini, perlu diperhatikan di sini, ada huruf waw dan ya sama, hurufnya waw dan ya, tapi bukan mad tabi'i. Nah, apabila waw dan ya sebelumnya barisnya adalah fathah, maka hukumnya menjadi madlin dan dibacanya juga tidak panjang, tapi berlafal au atau ai. Contoh, waw mati pada kalimat yaumiddin, waw mati sebelumnya barisnya fathah, maka yaumi dibacanya. Dan dalam kalimat alai ya mati sebelumnya barisnya fathah, maka jadi alaihim, tidak alihim. Nah, ada juga ya mati atau alif mati atau waw mati di akhir kalimat bertemu dengan huruf hidup dan diwakafkan, maka hukumnya bukan mad asli tapi mad arid li
sukun. Nah, ini yang kalian harus ingat-ingat ya. Nah, sekarang silahkan kalian latihan di POM. Bapak sudah menyediakan soal tentang bacaan surat Al-Kafirun. Nah, silahkan kalian tuliskan di sini qul ya ayyuhal kafirun, mana yang termasuk mad aslinya. La a'budu ma ta'budun, mana yang termasuk mad aslinya. Wala antum 'abiduna ma a'bud, mana yang termasuk mad aslinya. Jadi dalam kalimat-kalimat ini silakan kalian tuliskan mana kata-kata dalam satu kalimat ini, dalam satu ayat ini yang termasuk mad asli. Silakan isi di kolom ini. Untuk yang daring berarti kalian isinya langsung di POM saja ya. Oke, untuk selanjutnya, selain kita mempelajari mad asli, mad tabi'i, kita juga belajar mengenali tanda-tanda panjang bacaan panjang. Dulu ketika Bapak ngaji, Bapak diajari oleh guru Bapak bahwa untuk pertama ada 6 tanda panjang yang bisa kita kenali dan bisa membantu kita agar makin lancar membaca Al-Qur'annya. Nah, di samping yang 6 ini tentunya masih banyak yang lainnya, tapi kita kuasai yang 6 dulu. Yang pertama huruf mad asli 3 ya. 1 alif sebelumnya barisnya fathah, 2 waw mati sebelumnya barisnya dhammah, 3 ya mati sebelumnya barisnya kasroh. Nah, ini sudah 3. Yang keempat adalah baris tegak, yang kelima tanda mad, nah, yang keenam dhammah terbalik posisinya atau mad silah. Kalian bisa menemukan dalam Al-Quran dhammah yang posisinya terbalik ya, itu harus dibaca panjang. Nah, sekarang kita amati dalam surat Al-Kafirun tanda-tanda bacaan tersebut, kemudian kalian hitung, kemudian kalian jumlahkan ada berapa. Setelah kalian dapat hasilnya, silahkan tuliskan di POM. Oke. Nanti akan insya Allah akan Bapak langsung periksa ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya kita akan belajar dengan cara bermain game. Nah, lakukan ini beserta keluarga kalian, kakak, adik, orang tua kalian. Boleh waktunya nyusul, tidak di waktu pagi, tapi keluarga kalian berkumpul. Nah, untuk persiapannya, pertama kalian guntinglah gambar kalimat-kalimat di bawah ini yang sesuai dengan warna yang sudah Bapak sediakan di modul ya. Yang selanjutnya, buatlah 2 kotak. Kedua kotak tersebut, yang kotak ke-1 kasih tulisan mad asli, kotak kedua kasih tulisan bukan mad asli. Nah, cara bermainnya, pertama susunlah kata-kata yang telah kalian gunting, kata-kata yang sudah kalian gunting. Kemudian setelah tersusun kata-kata tersebut, mintalah saudara atau orang tua kalian untuk menjadi timernya ya, menjadi timernya. Yang selanjutnya, mulailah bermain dengan cara kalian membuka kartu demi kartu dan menyimpan dengan cepat ke dalam 2 kotak yang sudah tersedia, yaitu mad asli dan bukan mad asli. Nah, contoh kalian buka yang pertama mad asli, masukkan pada mad asli. Yang kedua, oh bukan mad asli, masukkan pada kotak bukan mad asli. Yang ketiga, oh ini mah mad asli, ya masukkan. Nah, kalian dinyatakan berhasil, ini aturannya ya. Kalian dinyatakan berhasil apabila kalian dapat menyusun kartu-kartu itu dan memasukkan ke dalam kotak dengan benar dalam waktu 30 detik, itu sudah berhasil. Siapa yang melaporkannya? Orang tua kalian dengan kalian tentunya. Nah, kita lihat gambar-gambarnya yang harus kalian gunting. Nah, kalian bisa mendapatkannya di modul yang sudah Bapak susun. Kita perhatikan saja ini gambar-gambarnya sambil melihat video ini, terbayang oleh kalian, oh kotak ini mad asli, kotak ini. Nah, tapi nanti nyusunnya tergantung lawan main kalian, orang tua kalian yang mau nyusunnya seperti apa, nanti dikocok terlebih dahulu mungkin. Setelah dikocok baru kalian main. Kalau ini dilaksanakan akan seru. Lakukan ini berulang-ulang. Nah, sambil bermain kan kita sambil belajar mengenal mana huruf mad tabi'i,
Karena huruf yang bukan mad tabii insya Allah karena dilakukan dengan fun, dengan ceria, maka pembelajaran secara tidak langsung akan terserap di alam bawah sadar kalian. Nah, kita lihat ini huruf yang terakhir. Aturannya, masukkan ke kotak sesuai dengan instruksi atau aturan dalam waktu 30 detik. Masukkannya ke kotak mad asli atau bukan mad asli. Itulah anak-anak cara bermainnya. Nah, yang terakhir, silahkan kalian seperti biasa isi jurnal sikap dengan sejujur-jujurnya. Sholat kalian gimana, ngaji kalian gimana, membaca buku kalian gimana, isi di form yang sudah ada, jawab dengan jujur. Nah, alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran PAI kita tentang membaca surat Al-Kafirun sudah selesai. Mudah-mudahan harapan Bapak, harapan kita semua, kalian menjadi anak yang rajin membaca Al-Quran. Selain itu memahami makna surat Al-Kafirun, yaitu kalian dapat benar-benar menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, selalu berbuat baik, dan menjadi orang yang toleran, menjadi orang yang sangat menghargai keyakinan orang lain, perbedaan pendapat, sehingga kalau pribadi-pribadi kita sudah seperti itu, insya Allah kerukunan antar umat beragama, antar umat seagama, antar umat segolongan pun dapat dicapai, dan insya Allah Indonesia akan maju. Ya Bapak, cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.